dengan kita ini. Semoga Anda tidak bosan dengan wajah ini dan ketemu lagi ya. Oke, teman-teman masih setia dengan program Open BO. Apa itu Open BO? Open Brain Operating System. Jadi ini kita bukan membahas yang aneh-aneh ya, justru kita ngebahas yang sangat bermanfaat. Bersama siapa yang bermanfaatnya? Bersama Kang Wiwit. Tepuk tangan dulu dong. Gak nyampe suaranya. Ya, teman-teman, dulur-dulur Mang Dragon udah subscribe belum? Udah like belum video YouTube-nya? Jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di komen. Kang Wiwit, sekarang kita bahas lagi yang lain ya. Pokoknya lagi ingin dibahas-bahas pokoknya ya. Sebelumnya sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya. Jadi kan biasa kemarin-kemarin kita dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi ini ada beberapa yang oke deh kita bahas nih sama Kang Wiwit gitu kan untuk dibahasnya. Jadi kan yang pertama itu adalah ini fenomena sih ya, apalagi di mungkin gak asing lah untuk dulu-dulu Mang Dragon juga ya. Kalau misalnya punya hobi, kebetulan kan dia dengan hobi motor atau hobi apapun ya dengan gue, soal banyak lah ya hobi para suami kayak gitu kan. Nah, kadang dalam prakteknya gitu ya, dalam prakteknya ini nggak bisa ngebedain dan nggak ada batasan gitu antara hobi dan juga harus mengurus keluarga. Kayak gitu. Impactnya apa? Oh banyak banget, ini kayak butterfly effect gitu. Jadi si istri yang kena, marah-maring, anak-anak yang kena, belum lagi keluarga besar juga pada kena. Coba Kang, tolong uraikan bisi kata-kata kita bergerak. Yuk, baik, untuk dulu Mang Dragon ya. Ini sebenarnya penekanannya itu tidak hanya ke laki atau tidak hanya ke laki-laki ya. Buat perempuan juga bisa hilang. Tapi biasanya yang dijodohkan itu laki-laki. Oh gitu ya. Oke, pertama gini. Ada sebuah statement yang diucapkan oleh Downey Robert Jr. di filmnya Iron Man yang ketiga. Yang mengatakan adalah gini. Everybody needs a hobby. Setiap orang ya? Butuh hobi. Ya. Disebutnya setiap orang? Ya, setiap orang dia butuh hobi. Nah, sedangkan saya mengatakan, dan ketika saya mendengar itu, berarti saya kata, oh ya benar-benar banget gitu kan. Karena dari hukum, dari keilmuan prinsip neurologi juga bahwasanya memang manusia itu memang butuh hobi. Ini teh, hobi bagi manusia itu sama kayak, tahu teteh printer yang harga 600.000? Iya. Nah, itu ya printer yang harga 600.000, jadi dia butuh saluran pembuangan tinta, itu nggak? Motor ya mungkin harganya 23 juta, 16 juta itu butuh knalpot pembuangan. Bahkan kita secara biologis pun butuh pembuangan. Apa yang terjadi kalau kita tidak jadi pembuangan? Mampet. Kalau nggak apa-apa jadi sakit, maka bisa mengalami kematian kan. Nah, sama untuk psikologis kita butuh hobi, karena hobi itu adalah merupakan saat tadi knalpotnya untuk psikologis kita. Tempat pelepasan, rilis. Iya. Nah, dan tempat rilis dan sekaligus kita mengecas dalam waktu yang bersamaan. Nah, cuman hobi itu ada dua, ya, ada dua tipenya. Satu ada hobi yang merupakan ekspresi. Contohnya? Ya, nanti saya coba ya. Yang kedua ada hobi yang merupakan adalah pelampiasan atau pelarian. Nah, udah mulai ya. Cirinya apa yang menyebabkan bedanya ciri sebuah hobi itu adalah hobi ekspresi atau hobi itu sebagai pelampiasan atau pelarian? Gampang banget cirinya teh. Kalau orang yang melakukan hobi sebagai ekspresi, maka dia itu tidak ngoyo, nggak berlebihan, nggak lebay. Dia bisa melakukan hobinya ketika dia ada waktu dan ketika dia merasa perlu. Ada kalanya juga dia tidak melakukan hobinya, gitu kan? Demi melakukan prioritas lagi. Jadi tetap si hobinya itu ada dalam skema prioritas. Bisa jadi si hobi itu jadi prioritas ketika dia masih butuh, bisa jadi hobi itu jadikan ibaratnya jadi bukan prioritas ketika dia memang merasa ada hal yang lebih penting dari itu. Sehingga kemarin saya bilang si hobi itu tetap ada dalam koridor prioritas. Ya, artinya prioritas itu bisa utama, bisa menengah, bahkan mungkin bisa tidak. Ya. Jadi si hobi itu tidak selalu mengambil alih prioritas. Hobi ekspresi ya? Ya, itulah hobi yang kalau dia melakukan ekspresi. Ya. Dan ciri lainnya adalah ketika dia melakukan hobi itu dia kayak lebih recharge emosinya. Yang tadinya bad mood, nggak mood, dia melakukan hobinya tiba-tiba jadi moodnya jadi lebih baik, lebih tenang, lebih calm. Dan dia melakukannya itu dengan sukacita dan tidak pernah berhubungan dengan yang namanya pembicaraan orang. Dia tidak mengenal
baik, tidak mengenal itu cemoohan, tidak mengenal itu. Pokoknya yang jelas ya ini mah ekspresi saya seperti ini. Contoh yang paling singkat adalah hobi nonton. Saya punya hobi nonton, ya kan. Mau itu saya misalkan ditegur, oh masa sih udah nikah masih hobi nonton sendirian, nggak masalah. Bagi saya itu nonton sendirian, nonton rame-rame. Bagi saya ada masalah, yang penting saya nonton, gitu kan. Iya. Dan tidak harus premier, enggak. Saya tuh nggak harus premier nonton, yang penting saya nonton. Karena nonton itu bagi saya tuh ekspresi saya dalam melihat kehidupan, melihat referensi kehidupan, misalnya. Ya. Nah, terus juga nggak harus di bioskop nggak harus ada banyak atribut tanda kutip biasanya. Ya. Yang penting nonton. Yang penting hobi saya lah intinya nonton, gitu. Nonton film yang saya suka dan tidak ada genre yang karena hobi saya itu nonton, bukan nonton film tertentu gitu. Oh. Ya. Nggak, kecuali film horor, saya bukan nonton film horor. Terlalu horor. Bagi saya pribadi rasa rugi gitu ya, kita nonton film bayar uang tapi nonton dikagetin. Gitu. Jadi bagi saya mah nggak worth it gitu. Bagi saya kalau cuma lagi, Anda boleh sih boleh enggak ya, kasih saya. Nah, bukan berarti film horor jelek enggak. Saya sangat kok. Kira-kira apa sih selera aja gitu. Nah, just not for me lah istilahnya. Yes, okay. Nah, yang kedua adalah hobi yang sifatnya adalah pelarian atau pelampiasan. Cirinya gampang. Satu, banyak ketentuan. Kudu kieu, kudu kitu. Misalkan nih, saya punya kenalan teman saya yang merupakan dia itu hobi nontonnya merupakan pelarian. Dia tuh premier. Kalau nggak premier nggak mau. Dan dia harus di velvet. Kalau kurang dari itu dia nggak mau. Kalau banyak syarat ya? Ya, dan dia harus sendirian kalau ada teman. Nggak mau dia rame-rame. Oh. Tapi kalau dia udah nonton yang kedua kali, baru dia nggak apa-apa rame-rame. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, dia itu bisa ditanda kutip mendominasi prioritas. Kalau dia harus nonton, udah mau ada rapat hari itu, nggak ada rapat, tetap nonton aja. Kalau biasanya hobinya misalkan dalam kolektor, wah pokoknya yang penting uang jual yang penting itu dapat barang itu. Itu berarti yang pelarian ya? Iya, pelarian, cirinya itu. Dan anehnya, ketika dia melakukan hobi itu, kalau hobinya pelarian, selalu mempertimbangkan orang-orang. Selalu mempertimbangkan orang-orang? Ada ego yang masuk. Misalkan, mohon maaf ya, misalkan hobinya itu koleksi motor, misalkan ya. Nah, ketika dipuji, dia ada pride, dia suka flexing biasanya. Dia suka menunjukin koleksi-koleksi saya. Dan kalau yang orang yang hobinya itu merupakan ekspresi, dia justru cenderung silent. Jadi tidak pernah nunjukin si barang-barang hobinya itu. Kenapa? Ya cukup yang menikmati saya, bukan di display gitu. Tapi kalau dia misalkan, oh saya hobinya misalkan koleksi motor, di display gitu kan, bukan berarti nggak boleh, bukan. Tapi kelihatan kalau misalkan motornya lecet dikit, wah dia marah-marah segala macam. Nah itu hobinya merupakan hobi pelampiasan atau hobi pelarian. Dan bisa jadi itu memakan skala prioritas itu ya? Betul, karena dia selalu jadi mengambil alih skala prioritas. Yang Teteh maksud tadi adalah hobi-hobi yang bisa dikatakan tanda kutip agak toksik adalah hobi-hobi yang merupakan pelampiasan atau pelarian. Ketika saya punya sesuatu hal yang tidak nyaman, tidak saya sukai dalam hidup, maka saya menutupinya dengan cara saya punya hobi. Hobi itu pelarian saya dari dunia nyata yang selama ini kurang ideal menurut saya. Dan ketika saya punya hobi, maka saya itu merupakan dunia ideal buat saya. Sehingga kecenderungan untuk menunjukkan ke dunia itu lebih besar. Pengen kelihatan banget bahwa hobi ini adalah saya adalah hobi ini, gitu kan? Nah, sehingga itu akan menjadi ketika dia melakukan hobi karena itu bagian daripada ekspresi dirinya, bagian daripada pengakuan dirinya terhadap dunia atau pengakuan dirinya oleh dunia, dia beranggapan seperti itu, maka dia akan selalu menjadikan hobi itu sebagai prioritas dan biasanya lupa waktu, ngabisin duit, nggak itu demi hobi mah pokoknya mah berapapun saya hajar gitu kan. Nah, malah ada beberapa orang itu gini teh, lebih baik nggak punya beras daripada lebih baik nggak ada beras daripada mati gaya. Ada hobinya koleksi tanaman jam. Oh iya, yang tanaman-tanaman itu ya. Tanaman-tanaman. Bukan berarti itu hobi jelek, nggak sama sekali nggak. Yang bikin jelek itu adalah cara dia melihat hobi itu sebagai ekspresi atau sebagai pelarian. Tapi kalau misalnya hobinya itu sebagai pelarian, berarti yang harus diobatinya itu adalah seorangnya. Gitu. Kenapa? Bukan masalah hobinya, bukan ganti hobi enggak. Dan ganti hobi juga kalau strukturnya masih kayak gitu tetap jadi toksik jadinya.
Oh, tapi ini jadi ilmu tambahan nih buat ibu-ibu ya, buat temen dulur-dulur Mang Dragon ya, yang pasangannya punya hobi yang kayak gak tahu skala prioritas gitu. Ternyata yang harus kita bukan hilangkan ya, harus kita ubah itu bukan hobinya, tapi ada apa dengan orangnya, begitu kan? Betul, artinya kan ketika dia punya hobi yang sifatnya merupakan pelarian, berarti satu, dia nggak punya bonding dengan pasangan. Balik lagi. Kamu memang balik lagi kan ya, memang inti masalahnya di situ kan. Iya benar gitu kan? sih. Kalau dia punya bonding yang sehat ya dengan pasangannya, gitu kan, punya komunikasi yang bagus, relasi yang bagus, maka yang tadinya si hobinya merupakan hobi pelarian atau hobi pelampiasan, bisa jadi hobi ekspresi. Gitu, jadi gampang gitu. Tapi ingat, jangan pernah mengkontrol laki-laki ketika dia punya hobi. Jangan apa karena Anda sama aja kayak membenturkan kepala ke tembok. Satu, nggak akan didengar. Yang kedua, Anda akan kehilangan respect. Iya, Gitu. iya betul. Karena laki-laki itu ibaratnya ya, laki-laki itu kan memang in charge sebetulnya. Kan, ya. Secara struktural, secara struktur sosial kita, laki-laki itu in charge. Ya kan, walaupun misalkan perempuan lebih dominan, karena laki-laki itu kayak air semangatnya tuh. Kalau dibendung dia pasti akan jadi celah. Nah, kalau dia ternyata hobinya hobi yang sifatnya pelampiasan atau pelarian, nanti kebayang nggak? Karena itu adalah hobi pelariannya dia, ketika dicegah ya pasti akan jalan. Tapi kalau dia hobinya ekspresi, dia pasti, ya udah, oke. Kalau ekspresi nih, ternyata kan tidak selama setiap hari pakai makeup dong. Karena makeup adalah kalau ternyata melihat makeup sebagai ekspresi. Betul nggak? Mungkin hanya ketika dalam mood aja atau ketika ketemu orang istimewa atau ada acara istimewa baru pakai makeup. Apakah dia mau tidur pakai makeup? Ya kalau lagi enggak kan? Enggak. Karena ekspresi. Iya. Tapi bayang nggak kalau itu makeup itu sebagai pelarian teteh? Ya banget ya. Iya kan? Kayak kalau mau mandi juga. Ya. Mau mandi juga. Dan dulu. Bahkan ada kenyataan kisah nyata nih, Bang. Bangun tidur, pakai makeup dulu, baru aku bangun seperti ini. Nah, ada yang kayak gitu. Karena untuk menunjukkan bahwa this is me. Dan aku mah bangun dulu kayak gini kan. Udah cantik. Dia tuh kayak bawa di video atau di foto tuh baru bangun pagi. Jadi kayak wow, itu selalu sempurna. Kenapa? Itu make up-nya dia atau penampilan kecantikan dia merupakan pelariannya dia. Karena orang yang merasa cantik, dia tuh gak butuh aksesoris. Nggak hanya make up sebetulnya. Iya, kan? Ada orang kan ketika attach sama sesuatu atau ekspresi melampiaskan pada sesuatu sebagai pelarian, ada ke tas biasanya, ada ke baju yang branded, gitu kan, ada yang ke patah hidup, ada ke barang-barang kayak motor, mobil. Jangan salahkan motor mobilnya, jangan salahkan tasnya, jangan salahkan bajunya, tapi salahkan cara dia memandang itu. Mantap banget ini. Jadi ternyata mungkin ada sedikit mispersepsi ya, ada yang kita bicarain gitu. Oh ternyata semuanya itu rata-rata gitu ya yang dikeluhkan oleh para istri di sana gitu ya. Ini kenapa sih suami itu punya hobi kok lupa diri, lupa waktu? Oh ternyata ini ada jawabannya. Ternyata mungkin hobi itu adalah hobi pelarian atas beban dia gitu yang memang dia belum bisa untuk mengontrol, mengolah ini itu gitu kan ya. Untuk bahasa berikutnya, nanti akan saya kasih akan saya buka juga bahwasannya gimana nih kalau saya tuh ternyata menikahi dia udah punya hobi itu. Berarti ingat ada satu hal yang perlu kita bahas di sini. Kalau ternyata orang sebelum nikah pun dia udah punya hobi itu, gitu kan. Tapi ternyata udah nikah masih hobi itu, berarti ya ada bonding tadi kan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana menciptakan bonding yang ideal. Asik banget kan, wajib ditunggu lah untuk dulur-dulur Mang Dragon. Kang, jampean dulu kita semuanya. Oke, untuk dulur-dulur Mang Dragon di luar sana yang sedang terjebak oleh hobi gitu kan ya. Saling kerjaan hati, saling kerjaan pikiran, memang praksing hati-hati, mau sidik salah singkir. Hatur nuhun pisan Kang Wiwit, bab hobi oke. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Pokoknya ini like di share sebanyak-banyaknya untuk para pasangannya ya. Jangan lupa. Kita ketemu lagi di Oban BO selanjutnya. Saya Ima, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.